Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Kita jumpa lagi di KPKS Hieronymus malam hari ini. Masuk bulan Desember, mengawali masa Advent untuk menyambut kedatangan Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita akan belajar meneladani tokoh dalam karya penyelamatan kita, yaitu Bapak Yusuf, ya. Kalau kemarin Pak Seto membawakan topik tentang Maria, kali ini dalam 2 kali pertemuan nanti kita akan mendengarkan pengajaran Pak Seto, siapa sebenarnya Yusuf dan bagaimana peran dalam karya penyelamatan ini. Baik Bapak Ibu, kita buka pertemuan malam hari ini dengan doa. Mari kita satukan hati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang makasih, puji dan syukur kami aturkan kepadamu. Pada malam hari ini kami boleh berkumpul kembali untuk mendengarkan pengajaran dari Pak Seto. Bapak, kami ingin meneladani bagaimana peran dari Bapak Yusuf yang telah kau pilih untuk menjadi Bapa dari Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Bimbing kami, Bapak, buka hati kami agar kami dapat mengerti apa yang akan diajarkan oleh Pak Seto. Semua ini kami mohonkan dalam nama Putramu, Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan pengajaran dari Pak Seto. Silakan, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Selamat malam, Ibu, Bapak, dan saudara-saudara semua. Ya, kalau kita bicara tentang Yusuf, di satu sisi kita merasa ini sangat akrab, dekat dengan Yusuf. Tetapi di sisi yang lain, tidak banyak hal yang sebenarnya kita bisa ketahui tentang orang ini. Kita ingin tahu banyak tentang pribadi ini. Dari dulu orang ingin tahu banyak tentang Yusuf. Tetapi kalau kita lihat, kita gali, kita baca apa yang ada di Alkitab, keterangan mengenai Yusuf ini bisa dikatakan ya minim sekali, sangat sedikit. Jadi kalau kita mau tahu tentang Yusuf, tidak banyak yang sebenarnya kita bisa ketahui. Yang begini, dari dulu orang sudah penasaran, pengen tahu latar belakangnya, asal-usulnya, gitu. Kemudian ketika Yesus berkarya, peran Yusuf ngapain, kapan Yusuf meninggal, itu orang pada pengen tahu. Tetapi kemudian yang seperti itu kita tidak temukan. Iya, informasi yang memadai, yang bisa dikatakan memuaskan keinginan kita untuk mengetahui tentang pribadinya. Tetapi dari apa yang ada di dalam teks Alkitab, itu kita bisa menemukan, kita bisa melihat hal-hal yang bisa dikatakan penting, dan kemudian bahkan kita dapat melihat perannya di dalam kehidupan Yesus. Nah, bahasa sinisnya gini, jangankan ya peran Yusuf gitu ya. Peran Maria pun itu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Jadi Bunda Maria tanpa Tuhan Yesus ya tidak ada maknanya, tidak ada artinya. Nah, peran Yusuf ya hanya bisa dipahami, hanya bisa diterima dalam kaitannya dengan ini Tuhan Yesus. Nah, sekarang Bapak Ibu begini, yang
memuat kisah yang menyebut tokoh Yusuf. Itu hanya dua Injil, Matius dan Lukas. Dan itu pun di kisah masa kanak-kanak Yesus. Kemudian di kisah masa kanak-kanak Yesus yang di Injil Lukas, itu kita tidak menemukan nama Yusuf. Tetapi kalau di Injil Matius, kita menemukan namanya. Nama yang kemudian peran. Yang saya maksudkan begini, Bapak Ibu silahkan membuka lebih dulu Injil Lukas ya, bab 1, ayat 27. Tapi bacanya harus dari ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke kota yang bernama Nazaret di Galilea kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Nama Yusuf disebut, tetapi benar-benar disebut hanya sebagai ini tunangan Maria. Lalu apa yang dilakukan oleh Yusuf? Nggak kelihatan lagi. Kemudian dalam ini kunjungan ke Maria ke rumah Elizabeth, Yusuf nggak ada di dalam cerita. Apakah bisa diandaikan Yusuf ikut atau mengantar? Sangat mungkin. Kenapa? Seorang perempuan bertunangan, kemudian mengadakan perjalanan jauh. Lalu tunangannya membiarkan dia jalan sendiri. Agak sulit diterima malah. Nah, kemudian lihat sekarang di bab 2. Di bab 2, kita menemukan nama Yusuf pada di ayat 4. Mengingat sensus yang diselenggarakan oleh Kaisar, ayat 4, Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud untuk mendaftarkan diri bersama Maria tunangannya yang sedang mengandung. Jadi disebutkan Yusuf membawa Maria yang sedang mengandung ke Yudea. Tapi kemudian hanya disebut sampai di situ. Tidak disebutkan lagi apa yang dilakukan. Tetapi tidak mungkin terus Yusuf nggak ngapa-ngapain ketika Maria melahirkan, ketika gembala-gembala datang, gitu ya. Kemudian dalam peristiwa ketika Yesus disunat, Yesus dipersembahkan ke Bait Allah. Ya, kita lihat Yusuf pasti punya peran. Tapi hanya dikatakan di ayat 22, 2 ayat 22. Ketika tiba waktu penahiran mereka menurut hukum Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem. Merekanya ini siapa yang membawa Yesus ke Yerusalem? Tidak ada kemungkinan lain selain Yusuf dan Maria. Begitu juga dalam kisah Yesus yang ditemukan di Bait Allah. Maria itu berkata begini kepada Yesus, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau. Nah, kemudian berikutnya, Bapak Ibu, lihat di bab 3 ayat 23. 3 ayat 23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf. Nah, kemudian dari sebutan
ini anak Yusuf, Bapak Ibu begini, pakai bahasa jelek ya. Kalau Yusuf itu misalnya ya meninggal ketika Tuhan Yesus masih kecil sekali gitu. Dia tidak akan Yesus tidak akan disebut anak Pak Yusuf. Kenapa? Orang nggak akan segera mengenali itu anak Yusuf. Yang akan disebut ya ketika ya, orang sudah melihat ini anak siapa. Tapi kalau kita memperhatikan bab 2 tadi, ketika Yesus umur 12, Yusuf masih hidup dan bisa dikatakan masih kuat karena jalan dari dari Galilea ke Yerusalem. Ini penyebutan nama Yusuf di dalam Injil Lukas yang bisa dikatakan peran aktifnya tampak ketika membawa ini kanak-kanak Yesus ke Yerusalem tadi, ke Bethlehem tadi ya. Ketika membawa Maria yang mengandung ke Bethlehem tadi. Nah, Bapak Ibu berbeda dengan yang di Injil Matius. Silahkan Bapak Ibu ke Injil Matius. Bab 1. Di Matius bab 1, dari ayat 2 sampai dengan 16. Daftar nenek moyang Yesus ya. Itu kan lebih tepatnya daftar nenek moyang Yusuf. Perikop ini, daftar nenek moyang ini mau menunjukkan Yusuf itu adalah keturunan Daud. Itu yang dimaksudkan. Jadi hal yang sangat penting untuk dicatat itu adalah Yusuf, ya, itu adalah seorang keturunan Daud. Kalau di Injil Matius ini dibuktikan atau ditunjukkan dengan daftar nenek moyang. Tapi kalau di Injil Lukas tadi ditunjukkan dengan Yusuf pergi ke kota Daud, Bethlehem, untuk sensus tadi. Kemudian, lihat bab 1 ayat 18 dan seterusnya. Ini jelas kita menemukan peran Yusuf ya. Yusuf melihat tunangannya sudah mengandung, dia mau menceraikannya diam-diam. Nah, malaikat mendatangi Yusuf dalam mimpi, lalu bicara kepada Yusuf untuk mengambil Maria sebagai istri. Dan kemudian Yusuf melakukan apa yang diperintahkan oleh malaikat. Kemudian yang berikutnya, lihat ke bab 2 ayat 13. Malaikat ya kembali menjumpai Yusuf untuk membawa Yusuf ke Mesir. Ya, mengungsi dari ya ancaman Herodes. Yusuf pergi ke Mesir. Lalu lihat ayat 19. Herodes mati. Malaikat Tuhan kembali menampakkan diri dan memberikan perintah kepada Yusuf untuk membawa kanak-kanak Yesus dan ibunya ke Israel. Ya, kemudian ya sampai di sini cerita tentang ya peran Yusuf. Kalau di Injil Matius, habis itu kita sudah menemukan di bab 3 Yesus sudah dewasa. Nah, mau di Injil Lukas maupun yang ada di Injil Matius, kita tidak menemukan ucapan Yusuf. Tidak mungkin kita mengatakan, oh Yusuf nggak bisa ngomong, nggak mungkin. Tapi kita tidak menemukan apa yang diucapkan oleh Yusuf, entah kepada Maria, entah kepada Yesus. Tapi mustahil mereka tidak berbicara. Hanya kitab suci tidak menceritakan. Sekali lagi, ya ini contoh bagaimana
Kita ingin tahu, tetapi apa yang kita temukan di dalam Alkitab, itu tidak memberikan kepada kita jawaban atas keingintahuan kita. Tapi sekali lagi, saya hanya bisa mengajak Bapak Ibu untuk membaca apa yang ada di dalam kitab suci. Apa yang diceritakan di dalam Injil-Injil, di dalam kitab-kitab apokrif, itu ada pengaruhnya untuk gereja. Iya, tetapi kita tidak bisa menggunakannya sebagai dasar untuk ini percaya. Nah, sekarang kita akan lihat yang ini dulu, yang di Injil Matius ya. Kita lihat Injil Matius. Silahkan Bapak Ibu ke bab 1 dulu, mulai dari ayat 1. Kalau kita lihat judulnya, lihat ayat 1. Inilah daftar nenek moyang Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Kemudian Abraham memperanakkan Ishak dan seterusnya sampai ke ayat 6. Isai memperanakkan Raja Daud, gitu ya. Jadi di situ disebut Raja Daud. Lalu Raja Daud memperanakkan Salomo dan seterusnya. Lalu sampai ke ayat 15. Eliud memperanakkan Eleazar, Eleazar memperanakkan Matan, Matan memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yusuf. Nah, sekarang Yusuf itu kalau kita ngomongin apa nyebutnya ya, keturunan atau nenek moyangnya gitu. Berarti Yusuf itu termasuk keturunan orang yang bisa dikatakan terpandang dalam kepercayaan orang Yahudi. Apa yang membuatnya terpandang? Nama Daud. Nah, urusannya, Bapak Ibu ingat lagi janji Tuhan kepada Daud. Adanya di 2 Samuel bab 7 ayat 15-16. Tuhan berjanji bahwa kerajaan Daud akan kokoh selamanya. Keturunan Daud akan terus menduduki tahta sebagai raja. Kemudian kerajaan Daud nyatanya pecah di zaman Rehabeam. Jadi keturunan Daud hanya memerintah Yehuda, sedangkan 10 suku di utara Israel memisahkan diri dan membentuk kerajaan sendiri. Dua kerajaan ini berjalan menurut sejarahnya masing-masing, tapi dua kerajaan ini kemudian runtuh dua-duanya. Mereka kemudian berpikir, katanya Tuhan berjanji bahwa kerajaan Daud akan kokoh selamanya. Nyatanya kerajaannya pecah dan hancur. Katanya keturunan Daud akan menduduki tahta sebagai raja, tetapi buat apa? Karena kerajaannya tidak ada lagi. Nah, orang-orang Israel tidak kehilangan harapan sampai di zaman perjanjian baru, ya 10 abad setelah Daud. Mereka tetap percaya suatu saat nanti Tuhan akan mendirikan kembali kerajaan Daud yang sudah runtuh dan akan mengangkat keturunan Daud menjadi rajanya. Ya, Bapak Ibu, mungkin agak ya sulit ya kalau harus mengatakan dari Daud sampai Yusuf itu berapa keturunan. Jadi kelihatan keterangan ya di ayat 17. Seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan, 14 keturunan dari pembuangan sampai Kristus. Untuk melacak ini tentu nggak gampang. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu begini saja.
Saya tidak akan mengajak Bapak Ibu supaya tes DNA Yusuf sampai ini cocok nggak dengan Daud, bukan begitu. Tapi cara menunjukkan bahwa Yusuf adalah keturunan Daud itu adalah dengan menyampaikan daftar nenek moyang ini. Jadi daftar nenek moyang Yesus ini mau menunjukkan Yusuf itu adalah keturunan Daud. Nah, dalam jalur atau garis keturunan Daud itu orang Israel dari waktu ke waktu menantikan Tuhan mendirikan kembali kerajaan Daud yang sudah runtuh. Jadi kemudian Bapak Ibu lihat keterangan ya yang di ayat 16. Yakub memperanakkan Yusuf. Yusuf itu adalah suami Maria. Maria itu adalah yang melahirkan Yesus. Yesus itulah yang menyandang gelar Kristus, Mesias. Siapa Mesias itu? Anak Daud yang akan menjadi Raja Israel. Nah, kalau kita membaca keseluruhan perjanjian baru atau Injil saja, Bapak Ibu akan menemukan Yesus disebut anak Daud. Ini bukan urusan biologis Bapak Ibu, tetapi urusan gelar anak Daud itu sama dengan keturunan Daud yang akan menjadi Raja Israel alias Mesias. Walaupun, kalau kita membaca daftar keturunan ini lagi, walaupun Yesus itu bukan anak biologis Yusuf, tetapi secara legal, secara hukum, atau yang tertulis di akte kelahiran gitu ya, Yesus itu sah untuk disebut sebagai anak Yusuf. Kalau Yesus itu sah jadi anak Yusuf, seperti anggapan orang di Injil Lukas tadi ya, anak Yusuf, maka sah pula untuk mengatakan bahwa Yesus itu layak disebut sebagai Mesias, Raja yang dinantikan oleh Israel akan mendirikan kembali kerajaan Daud yang sudah runtuh itu. Nah, kemudian sekarang membedakan atau melihat Yusuf sebagai pribadi, sebagai seorang pria keturunan Daud. Walaupun kemudian kita tahu pekerjaannya tukang kayu gitu ya, itu bukan soal kalau kita bicara tentang garis keturunan tadi. Kemudian berikutnya kita udah lihat hanya ini yang kita tahu tentang Yusuf. Kalau mau tahu bapaknya Yusuf namanya siapa tadi? Yakub. Terus kakeknya namanya Matan. Tapi kemudian yang jauh lebih penting adalah garis keturunan Daud. Yusuf adalah keturunan Daud. Nah, begitu. Nah, kemudian sekarang ini juga kita akan menemukan hal-hal yang sebenarnya ada di luar keingintahuan kita. Kita ingin tahu tapi nggak menemukan jawabannya. Ayat 18, kita pindah perikop ke ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Tapi Bapak Ibu tidak ketemu proses kelahirannya malahan ya. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, sebelum mereka hidup sebagai suami istri, ia didapati mengandung dari Roh Kudus. Nah, kalau kita melihat teks tentang Maria, Bapak Ibu, nanti harus selidiki lebih lanjut latar belakang Maria dan seterusnya. Kalau kita membaca yang ada di Alkitab, keingintahuan kita bisa dikatakan dibatasi oleh terbatasnya informasi. Kemudian berikutnya
ini kok bisa Maria bertunangan dengan Yusuf? Ketemunya di mana? Hubungan mereka sebelumnya apa? Kita kan nggak tahu. Mau pengen tahu kayak apapun nggak akan kita bisa tahu karena ya sumber kita bisa dikatakan ya terbatas. Kenapa nggak semuanya ditulis? Jawaban gampangnya kan ya terserah siapa yang nulis. Tapi kemudian lebih lanjut, yang menjadi perhatian Injil itu bukan bukan Yusuf, bukan Maria. Walaupun dua orang ini punya peran di dalam kehidupan Tuhan Yesus, nah yang ditulis di dalamnya, di dalam Injil, ya hanya sejauh yang menunjukkan peran mereka. Nah, lihat, Yusuf mendapati Maria, tunangannya, itu mengandung. Kemudian mereka belum hidup sebagai suami istri, Maria sudah mengandung. Ini jelas memberikan situasi yang tidak nyaman kepada Yusuf. Silahkan membayangkan yang sederhana, seorang laki-laki dengan seorang perempuan bertunangan. Yang laki-laki ini pria baik-baik, yang perempuan juga pria baik, perempuan baik-baik. Tahu-tahu tunangan ini si perempuan mengandung. Hitungan wajar, ya, hitungan wajar. Seorang laki-laki tidak berhubungan dengan tunangannya, tapi tunangannya mengandung. Perhitungan wajarnya nggak akan langsung menyebut ini perempuan ini pasti mengandung dari Roh Kudus. No. Orang akan segera berpikir, pasti ada hubungan antara tunanganku dengan orang lain. Kalau begitu orang, misalnya dalam hal ini ya, Yusuf normal saja kalau berpikir bahwa Maria pasti sudah berhubungan dengan laki-laki yang lain. Kemudian sekarang lihat ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang benar dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ini maksudnya Pak Yusuf, orang benar, tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum. Lalu karena dia orang benar, nggak mau mencemarkan Maria, lalu ia mau menceraikan Maria secara diam-diam. Hitungan wajar. Tujuannya apa? Yusuf menceraikan Maria diam-diam. Tidak mau mencemarkan. Ini tujuannya. Kemungkinan yang pertama, kalau sampai Maria itu mengandung, padahal mereka belum hidup sebagai suami istri, lalu orang mengetahui hal yang seperti itu, maka Maria akan dapat nama buruk. Nama buruk bagaimana? Iya, ini belum hidup sebagai suami istri, sudah mengandung, pasti berhubungan dengan orang lain. Dan kalau itu kemudian dilanjutkan hubungan ini, orang akan tahu ini belum masih tunangan, belum hidup sebagai suami istri, belum tinggal bersama, kok sudah mengandung. Oh, ini pasti Maria perempuan yang tidak benar. Nah, jangan sampai itu terjadi, begitu maksudnya. Udah diceraikan diam-diam, maksudnya ya supaya Maria bisa melanjutkan hubungan dengan laki-laki yang sudah membuat dia mengandung. Yusuf tidak mau ya Maria menghadapi pemeriksaan kalau sampai banyak orang melihat apa yang terjadi, mengandung sebelum hidup sebagai suami istri. Karena begini, Bapak Ibu tolong membuka kitab Ulangan bab 22. Ulangan 22. Ini ada berbagai macam hukum
lihat mulai dari ayat 13 sampai ayat 30. Di situ ada ya macam-macam aturan yang berkaitan dengan ini hubungan relasi suami, istri, tunangan gitu ya. Nah, kemudian lihat ke ayat 23 yang menyinggung atau yang bisa dikaitkan dengan situasi yang dihadapi Yusuf ya. Ayat 23. Apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan sudah bertunangan, lalu seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia, maka haruslah keduanya kamu bawa keluar ke pintu gerbang kota. Kamu harus melempari mereka dengan batu sampai mati. Gadis itu, karena walaupun di kota, ia tidak berteriak minta tolong. Dan laki-laki itu karena ia menodai istri sesamanya. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat dari tengah-tengahmu. Maria posisinya bertunangan dengan Yusuf. Lalu dia mengandung. Nah, ini jelas kalau mengikuti hukum ini, Maria berhubungan dengan laki-laki, tapi kemudian nggak ada teriakan. Maria sepertinya tenang-tenang saja. Maka kemudian kalau ini terjadi, maka Maria harus diperiksa. Dan kemudian kalau pemeriksaan ini dilakukan, jelas risikonya. Maria akan dilempari dengan batu. Maria tidak akan bisa menunjukkan laki-laki mana yang sudah berhubungan dengan dia, sementara Yusuf jelas belum berhubungan dengan Maria. Maka ya Maria ada dalam risiko yang sangat tinggi. Nah, lihat keterangan selanjutnya ya. 25. Tetapi jika seorang laki-laki bertemu dengan gadis yang bertunangan itu di padang, lalu memaksa gadis itu tidur dengan dia, maka hanya laki-laki yang tidur dengan gadis itu yang harus mati. Gadis itu jangan kau apa-apakan. Ia tidak melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Sesungguhnya perkara ini sama seperti perkara seseorang yang menyerang sesama manusia dan membunuh. Jadi ada kemungkinan yang lain, Maria berhubungan dengan laki-laki di padang. Nggak ada yang tahu. Ini tetap akan sama karena Maria harus menghadapi pemeriksaan. Sebab laki-laki itu bertemu dengan dia di padang, walaupun gadis yang pertunangan itu berteriak minta tolong, tetapi tidak ada yang menolongnya. Nah, ini hukum berkaitan dengan tunangan. Nah, sekarang kembali kita ke Injil Matius ya. Perhatikan kalimat Yusuf suaminya seorang yang benar dan tidak mau mencemarkan istrinya di depan umum. Kalau Maria itu dalam tanda kutip dilaporkan, maka kemudian Maria harus mengalami pemeriksaan di depan orang banyak. Itu situasi yang sama sekali tidak mengenakan untuk perempuan. Dulu belum ada hakim perempuan. Yang memeriksa ya tua-tua kota dan semuanya laki-laki. Nah, Yusuf pengen sudah, Maria, kalau kamu memang, gitu ya, nggak ngomong, yang dipikirkan. Kalau Maria memang mau melanjutkan hubungan dengan laki-laki yang membuat dia mengandung, ya biarkan saja. Tapi kemudian lihat ayat 20. Namun ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi. Sedang pusing mikirin apa yang akan dilakukan kepada Maria, lihat Yusuf kecapean atau tertidur. Lalu dalam tidurnya ini, dia dijumpai oleh malaikat yang berkata,
Yusuf, anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istri. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Nah, sekarang kita lihat mimpi, Bapak Ibu, kalau kita lihat di Alkitab, mau perjanjian lama maupun perjanjian baru, itu sering kali digunakan oleh Allah untuk menyampaikan apa yang dikehendaki. Kalau di perjanjian lama ada Yusuf, anak Yakub, gitu ya. Kemudian ada Daniel, kemudian ada bahkan Fir'aun saja di zaman Yusuf itu juga dapat mimpi. Mimpi menjadi sarana yang digunakan oleh Allah untuk menyatakan apa yang dikehendakinya. Yang mencolok juga itu mimpi Yakub di Betel. Nah, kemudian Salomo pergi ke tempat suci, mempersembahkan korban, tidur di situ supaya ditemui oleh Tuhan. Tuhan menjumpai dia juga dalam ini mimpi. Nah, kemudian sekarang begini, Yusuf dijumpai oleh malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan dalam mimpi. Pesannya, jangan takut mengambil Maria sebagai istri. Terus, kalau Maria itu mengandung, Maria mengandung bukan karena laki-laki lahir, tapi karena yang ada di dalam kandungannya itu ada bayi yang istimewa. Maria dinaungi oleh Roh Kudus dan kemudian ya Maria mengandung dan kemudian lihat ayat 21, nama Yesus. Dia harus diberi nama Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, Bapak Ibu, nama Yesus di antara orang Yahudi itu kan sebenarnya nama yang biasa saja. Jadi tiap kampung ada orang yang namanya Yesus. Yesus atau Yosua atau Yehosua. Di mana-mana ada orang dengan nama itu. Itu seperti kalau Bapak Ibu ke Jogja nyari orang yang bernama Joko. Gimana nyarinya? Bapak Ibu pergi kemana aja ketemu nama Joko. Nah, kemudian nama yang biasa tapi istimewa. Ini di sini dijelaskan. Anak yang akan dilahirkan Maria itu harus ya kamu namai Yesus. Mengapa? Yesus, Yosua, Yehosua. Itu sebenarnya dua kata. Yahweh menyelamatkan. Tapi di dalam teks ini, anak itu harus kamu beri nama Yesus karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Ini jelas arti nama menjadi sangat istimewa. Yosua memang artinya Allah menyelamatkan, Yahweh menyelamatkannya. Tapi sekarang menjadi istimewa karena menyelamatkan dari dosa. Dari nama Yesus kita bisa tahu. Bapak Ibu bisa menyuruh suami, istri, orang tua, anak, teman, kenalan untuk tidak berdosa. Bisa menyuruh. Kamu jangan berdosa. Ingat umur. Udah berhenti, jangan berdosa lagi. Bisa. Tapi sesuci-sucinya Bapak Ibu nggak bisa. Aku mau membersihkan anakku dari dosa-dosa yang sudah dilakukan.
Nggak bisa. Pakai bahasa yang lebih lugas, yang bisa membersihkan jiwa manusia dari dosa, itu hanya Allah. Hanya Allah yang bisa menghapus dosa, yang bisa membersihkan manusia dari dosa. Nah, sekarang kalau anak yang ada di dalam rahim Maria itu dikatakan harus diberi nama Yesus, lalu kita tahu, ya dalam hal ini Yusuf tahu, yang akan dilahirkan oleh Maria itu bukan anak orang lain. Bukan karena Maria berhubungan dengan orang lain, tapi karena Roh Kudus menaungi Maria. Nah, kemudian sekarang lihat ke ayat 22. Semuanya itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Bapak Ibu perhatikan ayat 22, ini kalimat baru ya, tidak termasuk dalam ucapan malaikat. Kemudian sekarang perhatikan, semuanya itu terjadi supaya. Nah, semuanya itu menunjuk kemana? Lihat kemudian firman yang disampaikan melalui Nabi Yesaya. Anak darah mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Ini kutipan dari Alkitab yang berbahasa Yunani. Kalau Bapak Ibu periksa di Yesaya bab 7 ayat 14, Bapak Ibu tidak menemukan anak darah di situ. Yang Bapak Ibu temukan adalah perempuan muda. Perempuan muda. Nah, yang ada di dalam kitab Nabi Yesaya yang Bapak Ibu miliki itu diterjemahkan dari teks Ibrani. Jadi Alkitab yang Bapak Ibu miliki perjanjian lamanya dari Ibrani. Dalam bahasa Ibrani di situ muncul kata almah, artinya perempuan muda. Ketika teks ini diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, ternyata almah itu diterjemahkan dengan kata parthenos, artinya perawan. Dua-duanya, baik yang berbahasa Ibrani maupun yang berbahasa Yunani, itu adalah kitab suci Yahudi, bukan kitab suci Katolik. Ya. Orang Katolik ya belum ada, Yesus saja belum lahir dulu. Apalagi kalau bicara tentang terjemahan tadi ya, dari Ibrani ke Yunani itu diterjemahkannya sudah di abad keempat sebelum Masehi. Nah, kembali lihat ke teks. Jadi teks ini, anak darah itu mengambil terjemahan Yunani. Dan kemudian ini memberikan penjelasan yang sangat jelas tentang apa yang sedang terjadi dengan Maria. Seorang perawan, seorang anak darah, gitu ya, mengandung, terus akan melahirkan. Yang akan dilahirkan itu adalah seorang anak laki-laki, dan anak itu harus diberi nama Immanuel, Allah beserta kita. El itu Allah, Im itu bersama atau beserta, Anahnu itu kita. Antara nama Yesus dengan nama Immanuel, Yesus karena dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Tidak bisa manusia membersihkan dirinya dari dosa. Yang bisa membersihkan manusia dari dosa itu hanya Allah. Nah, dalam diri Yesus Allah hadir dan kemudian bertindak sebagai penyelamat manusia dari
dosa. Atau dengan kata lain, dalam diri Yesus, Allah membersihkan manusia dari dosa. Ia membawa kuasa Allah untuk mengampuni dosa, gitu ya. Nah, kemudian Immanuel, Allah beserta kita. Allah hadir dalam dunia manusia. Terus ngapain Allah hadir dalam dunia manusia? Ngapain Allah menyertai kita? Yaitu untuk membebaskan, menyelamatkan manusia dari dosa. Tunggu, Bapak Ibu, yang dimimpikan oleh Yusuf, itu apakah dipahami oleh Yusuf? Kemudian sekarang memahaminya bagaimana? Bapak Ibu lihat ayat 21 tadi ya. Anak yang akan dilahirkan Maria itu istimewa karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Berarti anak ini akan punya umat. Tuh, orang Yahudi Bapak Ibu tidak pernah menyebut umat Musa, umat Samuel, umat Elia gitu. Yang mereka tahu kita ini umat Allah. Hanya begitu. Kalau begitu, ya kita tidak bisa juga mengatakan Yusuf nggak ngerti apa-apa. Nggak mungkin kita mengatakan Yusuf nggak ngerti apa-apa. Jangankan Yusuf, Bapak Ibu ingat perempuan Samaria yang ditemui Yesus di pinggir sumur. Itu aja dia tahu tentang Nabi. Jadi Yusuf memahami apa yang disampaikan oleh malaikat. Terus di ayat 9, di 8, ayat 20 dikatakan, jangan takut, yang menyampaikan pesan itu malaikat, dan kemudian pesannya adalah jangan takut ngambil Maria sebagai istri. Tentang anak yang akan dilahirkan itu memberikan alasan mengapa Yusuf tidak perlu takut mengambil langkah serius, mengambil Maria sebagai istri. Nah, kemudian lihat ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengannya sampai Maria melahirkan seorang anak laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Lihat ke ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Jadi yang ngasih nama Yusuf. Ya. Yusuf melakukan apa yang diminta oleh malaikat, memberi nama kepada anak yang dilahirkan oleh Maria. Kalau dikatakan Yusuf memperistri Maria, ya, Yusuf nggak takut. Yusuf melakukan apa yang diperintahkan oleh malaikat. Kemudian, kalau begitu, Bapak Ibu begini, untuk bertindak seperti Yusuf, mengambil Maria menjadi istri, padahal Maria ada dalam keadaan mengandung, Bapak Ibu amati, perlu keberanian yang sangat serius ya. Karena tidak bisa Maria dan Yusuf membuat pengumuman di Nazaret. Nggak bisa untuk membuat pengumuman mengatakan anak yang dilahirkan Maria itu anak Allah loh. Maria mengandung karena Roh Kudus loh. Mana ada orang yang mau menerima penjelasan yang seperti itu. Tapi kita bisa melihat Yusuf mengambil langkah yang berani, ya, mengambil Maria sebagai istri dan kemudian mengurus anak yang dilahirkan oleh Maria. Dari mana ada keberanian yang seperti ini? Bapak Ibu, lihat, Yusuf menerima pemberitahuan dari malaikat dan dia percaya kepada ucapan malaikat. Kita lihat Bapak Ibu di situ
ya, Yusuf mendapatkan kekuatan, keberanian untuk melakukan hal yang sulit itu. Ya, dia berani dan keberaniannya didapatkan dari itu tadi, perjumpaannya gitu ya dengan malaikat. Kalau nggak ada keterangan apa-apa dari malaikat, nggak ada penjelasan apa-apa dari malaikat, ya Yusuf akan melakukan seperti yang sudah dipikirkan sebelumnya. Dia orang benar, dia orang baik, dia tidak mau mencelakai Maria, tapi akan membiarkan Maria hidup bersama dengan orang yang menurut dia sudah membuatnya mengandung. Nah, kemudian lihat yang berikutnya. Eh, ayat 25. Walaupun sudah mengambil Maria menjadi istrinya, Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sampai ia melahirkan anak laki-laki. Keterangan ini Bapak Ibu harus dibaca secara keseluruhan dalam perikop ini. Lihat ayat 18. Waktu itu Maria sudah mengandung dari Roh Kudus. Ayat 25, Yusuf memperistri Maria tetapi tidak berhubungan dengan Maria. Ini menjelaskan, menegaskan bahwa anak yang ada di dalam rahim Maria itu bukan anak biologis Yusuf. Dan ini Bapak Ibu juga sudah menunjukkan satu keistimewaan yang lain. Yusuf percaya anak yang ada di dalam rahim Maria itu dari Roh Kudus. Anak ini akan menjalani peran yang istimewa. Dan lihat, Yusuf ditunjukkan di sini, dinyatakan tidak berhubungan dengan Maria. Menegaskan, menunjukkan bahwa ya dia menghargai apa yang dikatakan oleh malaikat kepadanya. Nah, kemudian ayat 25 itu harus dimengerti dalam keseluruhan perikop ya. Jangan hanya diambil di ayat 25, lalu habis itu, oh berarti sesudah sesudah Maria melahirkan Yesus, kemudian ya Yusuf berhubungan dengan Maria, maka Yesus punya adik. Maka kemudian kita ketemu ada saudara-saudara Yesus, nah itu adik-adik kandung Yesus. Kalau itu adik-adik kandung Yesus, ada beberapa itu ya. Yesus umur 12 tahun pergi ke Yerusalem. Maria dan Yusuf bersama dengan Yesus. Terus kalau Yesus punya adik-adik, terus adik-adiknya bagaimana? Dititipkan ke neneknya gitu. Kita tidak menemukan hal yang seperti itu dan nggak perlu memaksa yang seperti itu. Sejak awal gereja membaca atau sejak sebelum Injil ditulis, gereja sudah mempercayai, menerima karena melihat Yesus adalah anak tunggal Maria. Nah, Bapak Ibu di Injil Matius bab 1, silahkan Bapak Ibu mengamati peran Yusuf yang bisa dikatakan menyatakan kesanggupan untuk mengurus anak Allah yang akan lahir dari tunangannya atau istrinya. Ini adalah keputusan yang berani dan memang perlu keberanian untuk menjalaninya. Dan keberanian ini didapatkan karena perjumpaannya dengan malaikat. Dan ini juga menunjukkan sekali lagi keyakinan Yusuf ya kepada Tuhan. Dan kemudian kalau kita lihat dalam hal yang kecil, detail, ini Yusuf melakukan yang diucapkan oleh malaikat. Lalu ini dengan jelas menunjukkan Yusuf bersedia untuk melakukan apa yang ditugaskan, apa yang disampaikan oleh malaikat itu. Baik Bapak Ibu, sampai di sini dulu. Apakah ada yang perlu diklarifikasi? Kalau ada, silakan.
Ya, silakan Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Silakan. Bapak Ibu, kalau orang mendengar kata berani ya, itu biasanya berkaitan dengan urusan untuk mengambil atau untuk bertindak secara fisik kan. Berani berantem, berani berdebat, berani menghadapi orang ini, berani menghadapi orang itu. Tapi coba Bapak Ibu kita lihat hal yang lebih sungguh-sungguh. Ada keberanian-keberanian yang kita lewati, yang kita lakukan. Yang tidak langsung urusannya dengan wajah yang tampak berani. Bapak Ibu silahkan mengingat ketika Bapak Ibu mengambil keputusan yang ada resikonya. Resikonya dan ada mengambil keputusan yang ada resikonya, tapi Bapak Ibu yakin yang aku lakukan ini sesuatu yang benar. Orang bisa menentang aku, orang bisa tidak percaya kepada aku, orang bisa menghina aku, tetapi yang aku lakukan itu adalah hal yang benar. Itu contoh berkaitan dengan keberanian itu. Kalau nggak punya keberanian untuk menghadapi ejekan, hinaan, fitnah, orang nggak akan bisa menjalani hidup dengan benar. Silahkan Bapak Ibu lihat dalam pengalaman hidup Bapak Ibu. Bisa nggak Bapak Ibu hidup hanya nuruti keinginan orang-orang lain yang seringkali hanya berbicara, mengamati, memberi komentar. Tapi ketika diajak diskusi lebih lanjut, enggak akan bisa nolong apa. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, kita diajak untuk melihat keberanian yang pernah kita lakukan untuk mengambil keputusan yang benar, yang saya yakini sesuai dengan kehendak Allah, walaupun itu ada risikonya untuk saya. Keberanian ini datang karena perjumpaan dengan Allah, karena relasi pribadi saya dengan Allah. Baik, kalau ada yang mau bertanya, mau diskusi, silahkan nyalakan kamera dan silahkan bicara. Ya Pak Seto, saya waktu itu Pak Seto pernah membahas tentang Putra Daud itu Pak. Cuman saya lupa Pak, kenapa Mesias tuh harus harus dari turunan Daud itu Pak. Baik, sekarang silahkan nomor 1 buka 1 Samuel bab 10 ayat 1. 1 Samuel bab 10 ayat 1. Di 1 Samuel bab 10 ayat 1, Bapak Ibu ketemu dengan proses pengurapan. Yang disebut di situ itu pengurapan Saul oleh Samuel. Samuel mengambil tabung tanduk, Samuel menuangkan minyak ke atas kepala Saul. Kemudian Samuel mencium Saul, lalu mengatakan, bukankah Tuhan telah mengangkat engkau menjadi pemimpin atas umatku Israel? Kemudian lihat peran orang yang diurapi. Yang diurapi itulah Mesias. Jadi Mesias itu bahasa Indonesianya yang diurapi. Yang diurapi itu adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi raja. Tugasnya memimpin, menggembalakan umat Allah,
Terus membebaskan, dia lebih nyaman dengan kata menyelamatkan umat Allah dari musuh-musuh. Kemudian silahkan ke ini 1 Samuel bab 16. 1 Samuel 16. Ini dalam 1 Samuel 16 itu disebutkan di situ atau diceritakan bagaimana Samuel mengurapi Daud menjadi raja. Jadi Saul diurapi, dia Mesias. Daud diurapi, dia Mesias. Gitu ya. Nah, kemudian sekarang silahkan ke 2 Samuel bab 7. 2 Samuel bab 7 ya. Lalu lihat judulnya, janji Tuhan kepada Daud kan. Nah, di bagian janji itu Bapak Ibu langsung aja ke ayat 16. Dinastimu dan kerajaan akan teguh untuk selamanya. Tahtamu akan kokoh untuk selamanya. Apa artinya kerajaanmu akan kokoh selamanya? Oh, berarti kerajaan Daud akan terus ada. Dinastimu akan teguh untuk selamanya. Berarti keturunan Daud akan terus menjadi raja. Kerajaan pecah, lalu hancur. Tapi orang Israel tetap percaya bahwa suatu saat nanti Tuhan akan mendirikan kembali kerajaan Daud yang sudah runtuh. Tuhan akan mendirikan kerajaan Israel. Nah, terus rajanya ngambil dari mana? Rajanya akan diambil dari keturunan Daud. Ingat, raja itu gelarnya Mesias yang diurapi. Dan kemudian mengikuti janji Tuhan di 2 Samuel 7, yang akan menjadi raja Israel itu keturunan Daud. Begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, baik, ada lagi? Kalau nggak ada ya, lanjut Bapak Ibu. 8, Matius 1, 18-25. Perhatikan judulnya. Kelahiran Yesus Kristus. Ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Yang kita temukan bukan proses bersalin, proses lahirnya Yesus, tetapi penjelasan tentang siapa Yesus, kemudian keterangan tentang Yusuf. Ya, tapi kelahirannya sendiri seperti apa? Enggak diceritakan. Ya, kemudian bab 2 ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia dan seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara para pemimpin Yehuda, karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak.
Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergilah carilah anak itu dengan teliti, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersukacita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama ibunya Maria. Lalu sujud menyembah dia. Mereka membuka tempat harta benda dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, dupa, dan mur. Setelah diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah, Bapak Ibu, sekarang begini. Kalau lihat ayat 11, Bapak Ibu lihat ayat 11. Orang Majus itu datang ke Bethlehem. Jadi dari negeri mereka ambil simpulan setelah melihat penampakan bintang. Simpulannya adalah seorang raja sudah lahir. Bintang itu menuntun mereka sampai di Yerusalem, ibu kota. Lalu mereka bertanya-tanya di situ tentang raja baru yang baru saja lahir, yang belum baru lahir gitu ya. Nah, kemudian dari Yerusalem ada keterangan Bethlehem. Orang Majus pergi ke Bethlehem dan mereka lihat masuk ke dalam rumah. Oh, berarti Pak Yusuf mengusahakan rumah di Bethlehem atau punya rumah di Bethlehem. Kemudian sekarang tolong lihat ke ayat 16, bab 2 ayat 16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang Majus itu, ia sangat marah, lalu ia membunuh semua anak di Bethlehem dan seluruh wilayah sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Sesuai dengan waktu yang ditanyakan dengan teliti kepada orang-orang Majus itu. Sekarang, begini, Bapak Ibu, orang-orang Majus itu datang ke Bethlehem ketika Tuhan Yesus umur berapa? Kalau melihat keterangan yang ada di ayat 16, jelas kan? Yesus waktu itu berumur kira-kira atau sekitar 2 tahun. Lihat teksnya, lihat ayatnya itu. Jadi Herodes menyuruh bunuh anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Dan kemudian di Bethlehem, lihat, ya, Yusuf, Maria, dan Yesus tinggal di satu rumah. Kalau kita lihat di gua Natal nanti atau setiap tahun, orang-orang Majus itu datangnya ke gua. Dan itu terjadi tidak lama sesudah Yesus lahir. Bahkan berbarengan datangnya para gembala. Itu, Bapak Ibu, sulit untuk diterima. Tapi gua Natal itu sifatnya devosional, sekaligus penting untuk perayaan. Karena begini, orang-orang Majus itu datangnya dari timur. Datang timur itu dari mana? Konon atau dalam studi, timur itu menunjuk ke arah sana, Mesopotamia. Mesopotamia sampai ke Bethlehem, jelas waktu yang panjang. Nggak mungkin seminggu itu perjalanan.
Ketika Yesus lahir, malam itu juga malaikat datang. Nggak mungkin malam itu orang Majus datang. Perlu waktu untuk sampai kepada simpulan bahwa Raja besar sudah lahir. Dan kemudian perlu waktu juga untuk berjalan dari timur sampai ke Yerusalem. Nah, kembali kita ke Injil Matius bab 2 tadi, ayat 11 ya. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria. Lalu keterangan yang di ayat 16 tadi, Yesus itu ya umurnya 2 tahun ke bawah. Tapi nggak mungkin baru lahir. Karena perjalanan orang maju sudah makan waktu. Nah, yang saya maksudkan dengan memperhatikan ini apa? Wajarnya Bapak Ibu. Dan sangat masuk akal bisa kita terima. Yang disebut keturunan Daud itu kan Yusuf. Yang berasal dari kota Bethlehem itu kan Yusuf. Dan Yusuf mengurus Maria dan kanak-kanak Yesus selama ada di Bethlehem. Jadi kalau mengingat pekerjaan Pak Yusuf ini, namanya tukang kayu, ya itu kan bisa kerja di mana saja ya. Tapi kalau yang kerjanya kantor, wah itu rumit, ya. Nggak akan bisa hidup. Ya. Harus cuti, oh nggak bisa, cuti kok 2 tahun, nggak mungkin. Pekerjaan Yusuf yang ya kalau di Injil Matius bab 13 disebut sebagai tukang kayu, itu memungkinkan dia untuk tinggal di mana saja. Yang penting ada orang yang memberikan pekerjaan sebagai tukang, dia bisa hidup di situ. Nah, kemudian selama hidup di Bethlehem ini, apa yang dilakukan untuk bisa mendapatkan penghidupan? Apakah Maria yang baru melahirkan harus nyari pekerjaan juga? Sekali lagi, wajarnya Yusuf bekerja di situ dan menghidupi Maria dan kanak-kanak Yusuf. Ketika kita melihat tadi, Yusuf dijumpai oleh malaikat, jangan takut ngambil Maria sebagai istrimu. Dan seterusnya, kesanggupan Yusuf itu diwujudkan dengan cara menjadi ayah dari kanak-kanak Yesus, menjadi suami bagi Maria. Dan itu secara konkret mengusahakan penghidupan untuk mereka berdua, untuk Maria dan kanak-kanak Yesus. Kalau enggak, bagaimana mungkin mereka bisa bertahan hidup 2 tahun gitu ya di Bethlehem? Belum selesai. Kenapa? Bapak Ibu lihat ayat 13 sekarang. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Tunggu, Bapak Ibu, yang dihadapi oleh Pak Yusuf itu raja yang bengis, raja Yusuf tukang kayu. Ya, dia ada di Bethlehem, nggak jauh dari Yerusalem. Yang dia hadapi itu raja yang bisa disebut raja boneka Roma, tapi itu malah menunjukkan dia punya kekuasaan lebih. Sementara Yusuf nggak punya backing. Siapa yang bisa ngomongin secara manusiawi, bicara secara manusiawi ya? Siapa yang bisa menjaga? Siapa yang melindungi Yusuf dari Herodes? Dalam hitungan wajar tidak akan bisa. Yang kita temukan, lihat Yusuf
dilindungi, dibimbing oleh malaikat. Begini, Bapak Ibu, perlindungan yang kita bisa alami itu tidak selalu berwujud ada perkelahian, ada peperangan, ya pelindung menjaga orang yang dilindungi dengan mengalahkan orang yang mau mengganggu. Perlindungan itu juga bisa dilakukan dengan menghindarkan orang dari bahaya. Menghindarkan orang dari bahaya. Dan yang dialami oleh Yusuf, Yusuf melakukan yang dikehendaki oleh Tuhan ya. Yusuf melakukan yang sudah kita lihat, mengurus Maria, menjaga Yesus. Dan kemudian lihat, Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf dengan cara menunjukkan bahaya yang sedang dihadapi. Ya, Yusuf nggak mungkin melawan para prajurit gitu ya, yang akan mencari kanak-kanak Yesus. Kita tidak akan menemukan Yusuf dan membayangkan juga Yusuf menghadapi para prajurit dengan tongkatnya, gitu ya, mengusir orang-orang yang mau membunuh kanak-kanak Yesus. Kita tidak menemukan gambaran yang seperti itu yang dilakukan Yusuf sebagai pelindung. Nah, yang dilakukan adalah membawa ayat 14, Yusuf pun bangun dan mengambil anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Menyingkir ke Mesir. Nah, pergi ke Mesir untuk rekreasi, dengan ke Mesir karena melarikan diri, ini juga dua situasi yang berbeda. Nah, kemudian sekarang ini begini, idenya itu loh, kenapa kok ke Mesir? Memang dikatakan oleh malaikat, bangunlah, ambil anak itu dan ibunya, larilah ke Mesir. Kalau membaca ayat 15, ini untuk menggenapi apa yang difirmankan Tuhan, dari Mesir akan kupanggil anak. Bapak Ibu, wilayah kekuasaan Herodes itu sampai ke ini, Idumea. Idumea itu sebelah selatan Laut Mati. Yusuf larinya ke melampaui wilayah kekuasaan Herodes ya. Kalau ke utara, tidak bisa. Ini utara jauh sekali, itu masih ada di bawah kekuasaan Herodes. Begini, ke utara sampai ke Galilea, tidak bisa. Sampai ke Syria, masih wilayah kekuasaan Herodes. Nyebrang ke timur, Bapak Ibu, kalau sampai ke Yordania, Petra itu ya, itu masih masuk wilayah kekuasaan Herodes. Nah, malaikat menunjukkan lari ke Mesir, bawa anak itu ke Mesir. Ini perjalanan yang bisa dikatakan mau dibilang gampang, tapi jauh, bawa anak kecil. Gitu. Tetapi kemudian yang jelas kita temukan di situ adalah bagaimana malaikat menyertai Yusuf. Yusuf melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan kemudian Tuhan melindungi, menjaga Yusuf dengan cara menghindarkannya dari bahaya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekarang lihat ya, Yusuf ke Mesir. Terus di Mesir, ngontrak di mana? Bagaimana penghidupan? Nah, kembali lagi, pekerjaan Yusuf sebagai tukang kayu itu membuatnya dalam arti tertentu bisa hidup di mana saja. Dia pergi ke Mesir dalam rangka mengungsi, menyingkirkan kanak-kanak Yesus dari bahaya akibat ini ya, kekejaman Herodes. Dan kemudian Yusuf mengusahakan penghidupan untuk Maria dan kanak-kanak Yesus di Mesir.
Kalau ini model begini sebenarnya saya nggak senang berbicara. Seandainya tidak ada Yusuf, apa yang akan terjadi? Nah, pembicaraan seperti itu saya nggak akan menikmati, nggak senang mendengarkan. Tapi sekarang kita menemukan nyatanya Yusuf punya peran penting di situ. Ketika ada di Bethlehem, Yusuf mengusahakan penghidupan untuk mereka. Ketika berada di Mesir sudah pasti juga Yusuf mengusahakan penghidupan untuk mereka. Dan ini tetap kita perlu baca sebagai wujud kesanggupan Yusuf melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan tadi. Nah, sekarang ada hal penting Bapak Ibu yang kita perlu lihat. Yusuf mendapatkan perintah tugas dari Tuhan. Kemudian Yusuf melakukannya. Ketika Yusuf melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, Bapak Ibu lihat, Tuhan menolong, Tuhan menyertai Yusuf. Yang dipelajari apa? Yang kita pelajari. Lakukan yang dikehendaki oleh Allah, dan kemudian lihat bagaimana Allah menolong. Bapak Ibu amati sendiri ya, Bapak Ibu menjalani hidup berkeluarga itu karena kecelakaan atau karena melakukan kehendak Tuhan? Pertanyaannya jelek ya. Tapi dalam Ya, sakramen Pak. perkawinan, Bapak Ibu bilang apa? Yang dipersatukan Allah. Itu ngomongin siapa? Yang dipersatukan Allah tidak bisa diceraikan manusia. Jangan diceraikan manusia. Itu pada ngomong kayak gitu, itu waktu itu ngomongin siapa? Diri sendiri, Pak, sama pasangan. Kalau begitu, lalu kita tahu, aku melangsungkan perkawinan ini, aku menjalani hidup berkeluarga ini karena kehendak Allah gitu kan. Tolong ingat-ingat, seberapa banyak Tuhan sudah menolong Bapak Ibu selama menjalani ya kehendak Allah itu. Kalau sanggup Bapak Ibu listnya. Nah, dengan pengalaman yang seperti itu dalam hidup perkawinan itu dari Bapak Ibu ya. Lanjutkan. Dalam hal apa lagi saya melakukan yang dikehendaki oleh Allah, dan kemudian bagaimana Tuhan menolong saya untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Silahkan cari sendiri-sendiri, silahkan periksa sendiri-sendiri. Jadi saya tadi menyebut yang sudah Bapak Ibu alami, berikutnya cari contoh yang lain lagi berkaitan dengan melakukan kehendak Allah, saya yakin itu, dan kemudian saya mengalami bagaimana Tuhan menolong saya. Begitu dulu Bapak Ibu, terima kasih, selamat malam. Baik, terima kasih banyak Pak Seto. Ya, kita malam hari ini dicerahkan bagaimana kita bisa meneladani dari Bapak Yusuf ya. Akan ada satu pertemuan lagi ya Pak Seto ya, minggu depan. Ya Pak. Baik Bapak Ibu, kita tutup pertemuan malam ini dengan doa. Pak Roy mungkin bisa bantu Pak. Baik, Pak Nato. Terima kasih, Pak Seto. Mari Bapak Ibu, kita tutup pertemuan. Kita satukan hati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, terima kasih. Puji syukur dan terima kasih selalu kami aturkan Bapak untuk pengajaran Pak Seto lewat PKS Elimus yang kembali memberi pesan-pesan iman yang berguna bagi kami. Terutama dalam menjalankan minggu Advent pertama ini, Bapak. Semoga apa yang kami terima semakin mengukuhkan hati kami, mewujudkannya dalam kehidupan keluarga maupun sesama. Agar benar-benar apa yang kami pelajari, kami wujudkan secara nyata demi kemuliaan namamu. Maka kami mohon berkati Pak Seto dan keluarga, berkati kami semua, berkati juga mereka saudara-saudara yang belum bisa bergabung. Pimpinlah kami Bapa untuk menjadi orang yang selalu rendah hati untuk mendengarkan sabdamu, mendengarkan pengajaranmu melalui Pak Seto.
Semua ini selalu kami aturkan di dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu yang tunggal Tuhan, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Dari. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat malam. Terima kasih.